Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasana dari kelas MN21E dengan nomor NIM 202100080081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali mata kuliah Akuntansi Manajemen, di mana topik judul kita kali ini adalah Cost Quality Management dan Just in Time. Untuk materi pembahasan yang pertama itu ada mengenai Cost Quality Management. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Ini menyeratkan pentingnya manajemen biaya dalam suatu organisasi, menurut James dan Luke pada tahun 2014. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menerapkan strategi yang beragam. Salah satunya adalah Quality Cost Management. Quality Cost Management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Quality Cost Management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengkontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas, karena tujuan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kualitas yang disepakati, tetapi juga untuk melakukannya dengan biaya terendah. Ini bermakna bahwa memahami, mengukur, dan melaporkan biaya produksi secara akurat dan detail menjadi sangat penting. Quality Cost Management juga dapat membantu perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Tanpa adanya panduan dan kebijakan yang tepat, maka perusahaan akan kembali melakukan kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Menurut Keller dan Bistek pada tahun 2013. Selanjutnya adalah manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, merupakan kegiatan manajerial yang meliputi perumusan tindakan secara terperinci, di mana termasuk dan mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah controlling atau pengendalian, adalah kegiatan manajerial memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah decision making atau pengambilan keputusan, adalah kegiatan manajerial yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang tepat saat dihadapkan oleh beberapa strategi atau rencana. Lalu selanjutnya adalah kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, yaitu yang pertama adalah performance, yang kedua adalah estetik, tiga adalah serviceability, yang keempat adalah features, yang kelima adalah reliability, yang keenam adalah durability, yang ketujuh adalah conformance, dan yang kedelapan adalah fitness for use. Lalu selanjutnya adalah cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya,
baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Cost behavior juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output berubah. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, perubahan yang paling umum yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya berubah, dan mixed cost atau biaya campuran. Selanjutnya adalah cost of quality. Cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Cost quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4% cacat kategori. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006, yaitu yang pertama adalah biaya pencegahan atau prevention cost, kedua adalah biaya penilaian atau appraisal cost, ketiga adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Lalu selanjutnya adalah quality cost report. Quality cost report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengkontrol jalannya produksi. Untuk mendapat gambaran tersebut, maka cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran lain seperti berikut. Yang pertama adalah cost quality dapat dibandingkan dengan actual sales atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua adalah cost quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Dan yang ketiga adalah cost quality juga dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas program perbaikan yang sedang dilaksanakan. Lalu selanjutnya adalah kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Laporan quality cost yang komprehensif akan bisa membantu untuk membuat kebijakan untuk mengurangi quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produk. Yang pertama adalah melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Kedua adalah fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti membeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Ketiga adalah mengurangi biaya penilaian atau appraisal cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Dan yang keempat adalah melakukan monitoring, evaluasi serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih intens. Baik, topik selanjutnya adalah mengenai just in time. Selanjutnya, definisi dan tujuan just in time. Just in time atau disingkat menjadi JIT dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif, di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau fabrikasi, menurut Shimomura pada tahun 2012. Konsep JIT ini sangat berbeda dengan konsep inventory tradisional, di mana sumber daya yang dibutuhkan disiapkan dari awal tanpa menghitung keperluan atau biaya disebut sebagai metode just in case atau JIC. Oleh karena itu, JIT harus menerapkan strategi inventory berdasarkan kebutuhan atau real need inventory dan bukan strategi yang menyiapkan inventory berdasarkan dugaan atau spekulatif inventory.
Tujuan utama dari penerapan sistem JIT ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Selanjutnya adalah elemen dari just in time. Elemen dari just in time ini yang pertama adalah mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi. Kedua, bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat. Ketiga, menghargai setiap orang atau personal yang terlibat di dalam proses produksi. Keempat, bertujuan untuk menyederhanakan atau simplify proses produksi. Kelima, menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Keenam, melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus. Ketujuh, mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang atau long-term perspective. Karakteristik dari JIT ini adalah JIT sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus, yaitu yang pertama adalah menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi hanya dilakukan jika dibutuhkan. Dan yang kedua adalah tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Ketiga, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Kedua, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Kelima, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai umur yang lebih lama dan juga bisa mengurangi biaya perawatan. Dan yang keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan menggunakan JIT yaitu yang pertama adalah mengurangi kebutuhan akan tempat atau gedung penyimpanan. Kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Keempat, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Lalu kerugian menggunakan JIT yaitu yang pertama adalah apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produksi secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan atau material reserve. Dan yang kedua, sistem ini memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Lalu kerugian menggunakan JIT yang terakhir adalah pekerjaan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi atau multi-talent sehingga bisa mengurangi kecepatan produksi. Sekian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.